Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Ustadz Rizky Abdurrahman dalam program Serambi Masjid by SMP Islam Al-Ma'ruf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam mari kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta kita selaku umatnya. Semoga kita kelak mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, dalam hal ini Al-Fakir akan menyampaikan tata cara berwudu menurut syariat Islam. Mengapa Al-Fakir mengambil tema tata cara berwudu menurut syariat Islam? Khususnya pada saat kita berpuasa, tentunya wudu ini menjadi kunci syarat sahnya diterima seseorang dalam sholat. Wudu sendiri merupakan tata cara bersuci daripada hadas, di mana hadas tersebut yaitu hadas kecil. Hadas kecil atau hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang menghalangi syarat syahnya sholat. Wudu diajarkan dalam Islam dengan tata cara yang sesuai dengan menurut syariat Islam. Dan dalam wudu pun seseorang tidak boleh bermain-main, apalagi ada gerakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bayn. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kamu hendak mendirikan sholat, maka ia harus membasuh muka, kemudian tangan sampai dengan siku, kemudian membasuh sebagian kepala, dan mencuci kaki hingga mata. Dan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqbalullahu ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima pahala sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia dalam keadaan berhadas sampai ia berwudu atau bersuci dari hadas tersebut. Berdasarkan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan toharoh atau bersuci sebagai masalah yang utama. Artinya, jika seseorang hendak melaksanakan sholat, maka berwudu atau toharohnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana sesuai dengan Quran surat Al-Maidah tadi yang Al-Fakir sebutkan. Kenapa? Karena jika seseorang itu wudu dengan gerakan yang asal, wudu dengan gerakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka sholatnya pun dinyatakan tidak sah. Maka dari itu Al-Fakir akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik menurut syariat Islam. Sebelum Al-Fakir mempraktekkan, Al-Fakir akan menyebutkan beberapa rukun daripada wudhu tersebut. Rukun wudhu yang pertama tentunya adalah niat. Walaupun niat dasarnya dari hati, tapi niat tersebut harus kita lafazkan agar apapun pekerjaan kita, apapun amalan ibadah yang kita lakukan, supaya benar-benar dilakukan dalam hati. Tentunya dalam berwudu pun seperti itu. Bagaimana dengan niat berwudu? Lafaz niat berwudu yaitu nawaitul wudu'a
raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci muka. Mencuci muka merupakan bagian daripada rukun. Bagaimana dengan tata cara mencuci muka yang baik dan benar? Nanti akan kita praktekkan sama-sama. Kemudian yang berikutnya, mencuci tangan hingga siku. Banyak di antara orang-orang di sekitar kita mungkin kita melihat bagaimana orang tersebut wudu dengan gerakan yang asal. Sangat disayangkan pemirsa. Kenapa? Karena tadi Al-Fakir sudah menyebutkan bahwa apabila kita berwudu dengan asal-asalan, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka sholat kita tentunya sia-sia, tentunya tidak dinyatakan sholat yang sah. Maka dari itu, wudu harus dengan gerakan sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana dengan tata cara mencuci tangan hingga siku? Kita nanti akan sama-sama. Yang berikutnya adalah membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala juga merupakan daripada rukun, di mana jika seseorang tidak membasuh kepala, otomatis wudunya tidak sah. Yang berikutnya adalah mencuci kaki hingga mata kaki. Ini juga harus diperhatikan bahwa ketika seseorang itu mencuci kaki, otomatis dia harus sampai mata kaki dalam berwudu. Tentunya yang terakhir ditutup dengan tertib, yang artinya berurutan. Bagaimana urutan rukunnya itu dari awal sampai akhir itu harus sesuai. Tidak boleh tangan terlebih dahulu, kemudian kaki terlebih dahulu, harus tertib. Seperti itu pemirsa. Langsung saja kita langsung kepada praktek tata cara berwudu menurut syariat Islam. Baiklah para pemirsa, sebelum Al-Fakir mempraktekkan tata cara berwudu menurut syariat Islam, dalam gerakan wudu yang nantinya akan Al-Fakir praktekkan, ini adalah gerakan keseluruhan wudu, baik yang sunnah maupun yang rukun. Kita nanti akan sama-sama praktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik menurut syariat Islam. Mari kita sama-sama praktekkan. Kita langsung kepada praktek tata cara berwudu menurut syariat Islam. Yang pertama adalah membersihkan sela-sela jari kita sambil mengucapkan basmalah. Berikutnya berkumur-kumur. Ini juga merupakan bagian sunnah daripada berwudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan hidung sebanyak 3 kali juga. Kemudian beristinsyak, menghirup air, gunanya untuk membersihkan lubang hidung kita daripada kotoran. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita masuk kepada rukun wudu yang pertama, niat, serta bersama-sama membersihkan, membasuh muka kita sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai dengan siku. Ada juga yang menganjurkan untuk melebihkan lebih daripada siku. Ini juga sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihkan daripada siku. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh atau mengusap kepala atau sebagian kepala. Kemudian membersihkan kedua telinga kita sebanyak 3 kali. Yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ini juga merupakan daripada rukun wudu. Kemudian membersihkan sela-sela jari kita guna untuk membersihkan sela-sela jari kita daripada kotoran. Pemirsa, setelah sama-sama tadi kita praktekkan bagaimana tata cara berwudu menurut syariat Islam, tentunya setelah berwudu seseorang itu hendak berdoa setelah berwudu. Bagaimana dengan doanya? Kita akan sama-sama lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Demikianlah tadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana tata cara berwudu menurut syariat Islam, di mana gerakan yang tadi saya praktekkan adalah gerakan keseluruhan dari berwudu, baik yang sunnah maupun yang rukun.
Sebelum penutup, Al-Fakir menyampaikan permohonan maaf bila ada salah kata dalam penyampaian maupun penjelasan terkait materi tentang tata cara berwudu. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena Al-Fakir adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Terakhir, kita sama-sama berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh melaksanakan puasa dicatatkan dan diterima pahala puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi kita sama-sama telah belajar bagaimana tata cara berwudu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.